Oke, kalau kebetulan Bang itu baru mulai di tengah COVID juga ya. Jadi pertama itu mulainya di COVID. Saya mungkin lihat ke adik-adiknya yang lebih kecil. Rasanya seperti memang ada yang seakan-akan mundur gitu. Artinya anak-anak kelas 3 SD waktu itu adalah anak-anak yang kelas 1 sebenarnya, tapi langsung ketemu sama kelas 3 gitu. Jadi awal-awal dan saya temui ini juga di beberapa guru-guru lain ya yang cerita bahwa murid-muridnya yang sudah SMP SMA itu mengalami kecemasan yang cukup untuk ketika kembali ketemu dengan teman-teman, kembali dalam setting sosial yang aturannya berbeda dengan aturan yang lebih privat di rumah. Jadi mungkin memang khusus mereka yang ada di tengah-tengah COVID dan mungkin beberapa tahun pasca itu memang pasti ada sedikit pergeseran sih menurut saya, dan itu wajar sebagai kompensasi sepertinya ya. Gitu Mbak Tari mungkin. Tambahan sedikit dari alami semua gitu ya, dan sebetulnya jika secara sadar itu disadari oleh kita semua, itu memang masa di mana kita kembali mengingatkan diri terhadap apa hal-hal yang matters gitu ya, apa hal-hal yang penting, kesepakatan bersama yang kemarin kita lupakan atau kita punya ini kemudian menjadi apa ya, perlu kita remind lagi, kita kita riset lagi gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi perubahan, karena balik lagi tadi bahwa ini yang mengalami perubahan tuh semuanya gitu ya, orang tua, anak, institusi sekolah, tempat bekerja. Jadi tuh kayak semuanya berubah. Oke, apa nih yang harus kita lakukan sama-sama gitu ya. Dan ya itu jadi penting ya untuk membahas kembali. Tapi sepakat sama Tia, kalau di sekolah itu memang semuanya mundur 2 tahun gitu. Mundur juga buat staff kita udah biasa nih, kita nggak biasa banget nih untuk berhadapan sama anak-anak sedemikian banyak. Kepekaan terhadap sesuatu yang ini kayaknya urgent nih terjadi itu berkurang gitu ya. Kalau kita kayak mesti harus ngajarin lagi tuh, waktu itu aku ingat banget nih, kita mesti ngajarin lagi bahwa kalau ada anak-anak tiba-tiba berkumpul lebih dari 10 anak, itu tuh kita harus datengin ada apa. Itu kita kepakaan itu nggak ada. Kita pikir tuh lagi keriaan aja di pojok situ gitu. Padahal sebenarnya itu mulai ada saling meledek, kemudian bully dan segala macam gitu. Sehingga memang di titik itu kecenderungan bully di setiap sekolah itu menjadi lebih meningkat. Di semua sekolah, bahkan di sekolah-sekolah yang tadinya aman, damai, tentram aja ya gitu. Itu sih Bu Irka, tapi memang iya itu jadi mundur sih. Tapi kemudian dengan cepat akan dikejar lagi gitu setelah kita sudah terbiasa lagi dengan menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang ada. Kalau aku sih biasanya yang pasti emang komunikasi, tapi tahu emang itu nggak gampang juga gitu ya, apalagi dia udah gede nggak mau ngomong. Pastinya sih sebenarnya kalau ada sesuatu dia pasti akan kelihatan berubah sih ya. Maksudnya dari kebiasaan dia tiap hari terus tiba-tiba pasti akan berubah, karena anak-anak ini cenderung juga nggak terlalu ngumpetin sih. Kita ibunya harusnya tahu lah kalau ada something wrong nih, kayaknya agak beda gitu ya. Sama anaknya Mbak Monik ya. Iya. Ya. Semua ember gitu kan. Jadi paling begitu gitu. Jadi lebih ke ini aja sih ya, jadi kita ngelihat atau kita mancing sih, tapi mancingnya nggak kayak oke, kita one to one gitu terus kita ngomong kayak interview, nggak sambil lalu Kak ini apa gitu. Mungkin kadang-kadang juga bisa keluar gitu, jadi nggak intentionally bahwa kita menginterview dia di sekolah gimana, ada yang bully nggak atau apa, nggak sih gitu. Jadi tapi secara ini aja. Dia berarti ngelihat perubahannya dulu, iya, ada perubahan karena apa pasti enggak, berubah gitu ya? sih gitu. Oke. Pak Dipa ada ini tips ya, mungkin and trick buat kita lebih ke fleksibel ya. Jadi mungkin kalau anak saya yang satu umur 8 tahun, mungkin beberapa bulan lalu sempat konflik sama salah satu temannya di sekolah gitu. Yang kita tahunya juga pastinya dari gurunya, anaknya nggak akan cerita gitu, dan anaknya tidak mau cerita sampai beberapa hari. Akhirnya adalah kita fleksibel dan menunggu sampai kapan waktunya tiba, itu harus kita tanya gitu, karena sebenarnya sampai detik ini anaknya nggak pernah menceritakan detail kejadian dan apapun. Akhirnya kita tahu detailnya juga dari guru juga gitu. Dan balik ke kita, memang kadang ada waktunya kita nggak bisa tahu itu dari anak kita gitu.
Tapi paling enggak anak kita tahu bahwa udahlah kamu pasti tahu kok dari guru saya gitu, dan kita menerima itu. Akhirnya kita bilang bahwa ya udah kita tahu, dan kita akhirnya nggak bisa ngobrol soal itu, tapi kita selalu bilang bahwa kalau kamu butuh apapun dan butuh bantuan untuk ngobrol, kita siap untuk ngobrol. Tapi paling enggak itu kita ceritain dulu sih ke dia. Dan memang kita harus punya rasa bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita ternyata tahunya dari guru, bukan dari dia langsung, itu sih. Ya mungkin nambahin juga ya, support system tuh juga penting sih. Maksudnya kan kalau Dipa tadi dari gurunya gitu ya, atau saya gitu kalau di sekolah meskipun nggak mungkin tuh ikutan PUMG tiap minggu, ikutan arisan kelas, itu udah definitely no. Tapi saya biasanya selalu punya kuncian nih gitu. Satu di kelas nih siapa nih mamsnya atau siapa, itu kita maintain abis deh gitu. Karena info bakal dari dia atau dia dapat gosipan dari anaknya, dari mana. Jadi just to make sure bahwa span of information kita bisa dapat dari mana aja, nggak harus dari anak gitu. Dan kalau anak saya yang kecil soalnya masih ada kakaknya, kadang kakaknya lebih gue tahu. Iya. Maksudnya dari temennya gitu kan, atau bahkan suka ngajarin gitu kalau ada kakaknya. Kayak kamu kalau dia apa-apain lawan aja. Iya, jadi support system juga penting, not necessary langsung dari anaknya, tapi pasti kita dapat aja sih gitu. Jadi yang penting diobservasi Bu Ami, jadi kayak dilihat kayak ini ada yang salah nggak nih, ada yang berbeda nggak, dan observasi itu jadi bisa ketahuan kalau kita punya koneksi tadi gitu. Ada sesi-sesi yang memang kita bangun khusus sama dia sehingga kalau dia berubah kita tahu gitu ya. Kemudian support system sama benar tadi tuh, membiarkan bahwa mungkin ada yang nggak mau dia ceritain, tapi itu bagian yang penting dari pertumbuhan anak SMP, karena berarti dia juga percaya bahwa I can handle this myself gitu sebetulnya gitu ya. Kalau dari mungkin kalau dari manusia dewasanya gitu tadi dari anak-anak, mungkin dari manusia dewasanya kita kadang-kadang yang suka nggak kita yang kadang-kadang tuh suka nggak tahanan gitu. Kita mau segala sesuatu terjadi di waktunya kita, mungkin gitu ya kalau ngelihat tadi di Pak. Jadi kan berarti kan di sisi manusia dewasanya kita mesti belajar nih. Kita juga mesti belajar mengelola, nggak memaksakan gitu ya. Tapi terus tadi juga relate mungkin yang Tia bilang bahwa memahami, mendengar itu aktif untuk mendengarkan itu jadi penting, dan semua itu rasanya sih berlatih ya, nggak bisa sekonyong-konyong kita bisa dapatkan, apalagi kalau emosi udah hadir gitu ya. Thank you pertanyaannya, karena itu jadi bikin saya berkaca ya. Dulu saya itu kalau disuruh papa mama saya bikin PR itu saya paling nggak mau gitu. Disuruh belajar, saya udah langsung belajar sendiri, ngapain disuruh-suruh sih gitu. Nah, terus saya juga introvert dulu waktu sekolah. Nah kemudian saya jadi teringat ya, karena saya punya beberapa guru yang saya anggap orang tua saya gitu Sudan. Karena dari mereka itu saya belajar untuk bisa bertemu dengan orang tua saya yang kandung gitu ya, dalam artian seperti itu. Dan guru-guru ini saya punya satu hal yang istilahnya saya sangat appreciate ya, bahwa meskipun mereka juga ngomel tentang kesalahan yang saya lakukan, tapi ada satu hal yang lebih besar daripada itu gitu. Mereka itu trust, mereka percaya sama saya gitu. Bahkan in the brink of, sebenarnya saya tanya sama guru saya, emangnya kamu punya harapan gitu sama aku? Ya sebenarnya aku udah gak punya harapan sih sama kamu gitu. Tapi at least I try. Nah maksudnya kayak rasa percaya bahwa meskipun ada kasus separah apapun, dan I trust ada sesuatu yang oke di dirimu, itu yang membuat si anak ini atau saya itu jadi tumbuh gitu. Karena kalau kita itu selalu dikasih tahu kekurangannya, nah itu yang jadi perhatian adalah otak kita itu lebih cenderung lengket sama kekurangan kita gitu. Nah, dikasih tahu enggak boleh ini, malah kita jadinya sesek banget. Sebenarnya gue ini baiknya apaan sih? Kok enggak ada yang pernah ngasih tahu gue ini baiknya apa? Jadi saya juga pernah dengar dari satu orang guru mindfulness gitu ya, di barat gitu. Jadi dia itu punya satu cerita di mana dalam satu event itu kayak begini ya, kita ngumpul dan kita saling
kasih komplimen. Aku melihat keindahan ini di dalam kamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya orang yang baca seneng kan, disimpan tuh. Nah ternyata si orang ini akhirnya pergi perang. Dan pergi perang dia mati. Dan ketika dia lihat si Rompi orang yang ketembak mati ini pada saat perang, ternyata dia masih nyimpen kertas yang isinya tentang kebaikan dia semua. Yang ditulis pada saat sebuah event seperti ini. Jadi bayangkan apa yang mau kita bawa mati itu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan gitu. Nah kembali kalau kita punya trust seperti itu, jadi kayak kita jadinya nggak terlalu bingung gitu. Dalam artian ya kita bisa aja bingung, kita aja bisa aja hopeless gitu. Tapi selalu ada rasa firm bahwa saya baik-baik aja dan dia baik-baik aja, dan itu akan membantu dinamika sih. Karena dalam artian begini, kalau kita selalu melihat apa yang salah, kita jadi pribadi yang annoying banget loh bagi si anak gitu kan. Dan anak juga akan merasa, iya ya, mamaku kenapa gini terus ya, emang gue salah, gue ya gak beres deh. Dia kan merasa annoyed dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi coba dijaga supaya dia bisa punya ruang untuk belajar, untuk curious, untuk terus bertumbuh tanpa dia terus-terusan merasa annoyed dengan dirinya sendiri gitu. Dan terutama adalah yaitu ketagarnya mindful act kan mulai dari diri kan. Jadi kalau kita sebagai anak ya kita mulai diri sebagai anak. Kalau kita sebagai orang tua ya kita mulai dari diri kita sebagai orang tua. Sebagai sekarang kita manusia dewasanya ini gimana gitu ya. Begitu. Itu yang bisa saya kenali sih dari kualitas orang yang sudah saya anggap sebagai orang tua gitu. Dan saya mulai percaya sama orang tua saya dalam artian orang tua saya itu sampai tuanya juga ngeyel gitu. Tapi saya entah kenapa ya, saya jadi lebih percaya dia gitu. Entah kenapa, karena saya lebih percaya pada kebaikan dia gitu. Alih-alih kekurangan dia yang masih ngomel begini begitu. Jadi saya lebih mudah untuk melihat kebaikan dia gitu. Alih-alih kekurangannya. Jadi justru mengubah mindsetnya gitu ya, bahwa kemandiriannya gitu ya, itu tuh juga mungkin kebaikannya sebetulnya adalah dia nggak pengen orang tuanya cemas gitu, semuanya dia handle sendiri gitu ya. Bahwa saya percaya kamu baik-baik saja gitu. Mungkin tambahan juga, kalau misalnya anaknya Sari punya orang lain yang dekat gitu, mungkin make you feel better gitu. Mungkin justru kalau anak Sari punya teman atau pacar gitu, make you feel better juga kita ditanya. Justru setelah nonton Adolescence itu, aku jadi terpikir, is she actually okay? Emang suka bikin deg-degan Gitu ya sih. nonton gitu. Nah iya Kan sih. sebenarnya Itu dia film kan ya. kayak ada habit-habit yang kayak dia post ibu cewek-cewek dewasa, Iya, dia iya, like iya, itu kan iya. sebenarnya Itu kita udah something bisa yang lihat gitu kan. Maksudnya agak mungkin beda ada ya. ada Iya, media. iya. Jadi kalau emang dia baik-baik aja sih harusnya ya nggak ini. Tapi kalau ini kayaknya sebenarnya nih anak ada somethingnya Emang sih. ada something-nya. Jadi don't worry. jadi harusnya lebih abis nonton Adolescent jadi malah jeda dulu semua, jangan langsung bukain segala macam sosial media. Pikirannya dan jadi kemana-mana gitu. tiba-tiba memeriksa semua gitu ya. Oke. Ya sama ya, kita double ya. Anak saya juga umur 10 dan 14 ya. Jadi kurang lebih yang satu ya belum pakai sosial media, yang satu sudah gitu. Dan satu kesadaran saya pegang dari awal adalah saya nggak mungkin bisa ngontrol. Saya dan anak saya punya kesepakatan bahwa sampai umur 18 tahun saya tetap harus punya akses pada media, gawai yang dia pakai. Tapi saya juga tahu bahwa nggak bisa tuh. Dia juga bilang kok saya juga punya akun lain di Instagram yang nggak pakai akun yang kamu tahu. Dia bilang gitu ya, gimana dong gitu ya. Anak sekarang nggak cuma 2, dia punya 10, 15, ya itu fakta sih sebenarnya. Iya benar, yang aman, yang nggak aman kita nggak tahu kan gitu ya. Dan salah satu yang bikin saya tercengang waktu nonton Adolescence adalah salah satunya menyadari bahwa dunia baru anak saya ini saya nggak tahu sama sekali.
gitu. Dan dia cuma nyolek, dia bilang ini yang bikin film ini do their homework, dia bilang, karena semua emang kayak gitu. Nggak, gimana saya nggak tambah deg-degan ya gitu ya. Tapi kami jadi ngobrol waktu itu, salah satu obrolannya dia bilang, memang kamu tuh kalau di internet nggak boleh tuh jadi diri kamu sendiri, dia bilang gitu. It's all your persona, dia bilang kayak gitu. Itu semua persona, dia bilang gitu. Jadi terus saya tanya juga, kita ngobrol, kamu dapat apa? Dia bilang ya mungkin 60% pengetahuan tuh saya dapat dari internet, dia bilang gitu. Kalau values gimana? Terus dia diem, dia bilang enggak. Kalau values aku masih banyak dapat dari kamu, dia bilang gitu, atau dari guru-guru di sekolah. Jadi so far masih aman nih buat anak SMP ya. Ya nanti pasti akan berkembang. Jadi satu yang saya sadari adalah ternyata emang jadi orang tuanya emang harus jauh penuh berkesadaran dan tadi ngasih banyak sekali pesan tentang unconditional love. Jadi nggak ada tuh ceritanya kamu harus bikin saya bangga dan lain-lain, no gitu ya. Mau kamu salah, mau kamu benar, I still love you gitu ya. Itu saya berusaha untuk menyampaikan pesan itu secara random. Jadi bukan saya bilang I love you kalau dia lagi berprestasi misalnya gitu ya, tapi ya kapan aja gitu, termasuk di saat-saat yang lagi low gitu ya, saat-saat yang lagi marah banget, mungkin lagi kesepian atau lagi nggak nyaman gitu. Itu satu. Yang kedua dari juga bahwa bisa kita bekali cuma skills. Keterampilan, baik tadi keterampilan untuk being mindful, keterampilan untuk berpikir kritis gitu ya, keterampilan untuk berkomunikasi gitu. Saya nggak jarang ketemu anak-anak usia tanggung yang udah dikasih handphone sama orang tuanya, konflik sama teman gara-gara WhatsApp. Terus saya sama gurunya ketawa-tawa, yang mereka ngomong aja belum lurus apalagi saling berbalas pesan gitu, udah pasti salah paham gitu ya. Hal seperti itu tuh mau gak mau keterampilannya seringkali harus dilatihkan secara sadar. Kita gak bisa nih berharap tiba-tiba anak umur 15 sudah pasti punya keterampilan berkomunikasi, ternyata enggak loh. Ternyata harus diajarin gitu ya. Itu hal seperti itu jadi perhatian, dan kalau di level sekolah saya jadi semakin sadar gitu ya bahwa ternyata memang percuma di sekolah itu sibuk ngajarin konten yang udah pasti berubah terus nih. Kalau dulu berubahnya bisa 5-10 tahun sekali gitu, kalau sekarang kayaknya tahun depan udah ganti deh. Nah jadi ruang untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan itu harusnya lebih gede gitu ya. Saya kalau lihat guru-guru SMP, saya belum pernah ngajar anak SMP. Pada dasarnya saya guru SD dulu ya. Jadi saya suka bengong juga, oh gitu ya caranya ya gitu. Misalnya banyak sekali hal-hal di mana mereka diajak merefleksikan pengalamannya, dan itu adalah ruang untuk tadi mengenali apa sih hal-hal yang baik pada diri saya, dan emang itu modal besar sekali sih gitu. Merasa bahwa saya berdaya, itu mulainya dari itu gitu. Si anak nih tahu dia emang tahu ngaconya di mana gitu ya. Dia juga tahu hal-hal baik dari dia apa, dia tahu dia mau berkembang kemana, dia tahu support yang dia butuhkan apa. Itu adalah latihan banyak percakapan sama orang dewasa yang non-judgmental. Jadi kita benar-benar enggak, dia bilang ya aku senang jalan-jalan kemarin karena lihat hal yang kita kayak apa sih kayak gitu kok dilihatin gitu. Enggak ada komentar itu gitu, ya udah gitu ya, oke gitu ya. Komentar-komentar apapun yang sungguh absurd ya dari anak-anak SMP ya iya aja udah gitu. Sebagai latihan bahwa ya aman kok ruang ini gitu. Jadi ngasih ruang aman, dan memang dengan sengaja melatihkan keterampilan yang mereka butuhkan itu emang lebih powerful menurut saya. Itu sibuk ngasih batasan atau berulang kali menjelaskan moral. Ya ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Mereka mikir sendiri anyway kok gitu ya. Dan kadang-kadang mereka menginterpretasikannya dengan berbeda sama kita. Gitu. Tambahan sedikit, tadi kan dibilang bahwa sudah dibangun koneksi itu ya, bercerita dan segala macam. Nanti mungkin perubahannya adalah begitu dia bertambah usia, akan ada hal-hal kemudian mencemaskan gitu. Mungkin kebiasaan untuk terus berkomunikasi, terutama mengenai kecemasannya sebagai orang tua, itu harus terus terjadi sih. Karena kadang-kadang kita sama orang tua tuh menghindari percakapan-percakapan yang kayaknya akan berkonflik nih gitu ya. Percakapan-percakapan yang sulit, percakapan-percakapan yang tidak nyaman gitu. Kalau misalnya sekarang sudah punya bekal yang baik, yaitu berkomunikasi dalam situasi apapun, itu dijaga aja. And if you feel concern, disampaikan. Kalau ada rasa cemas, disampaikan. Mama tuh cemas loh sebenarnya gini gitu. Tentu dengan itu ya, dengan intensi adalah menyampaikan perasaan, bukan intensi untuk kemudian mengontrol dan kemudian memberikan batasan-batasan. Gitu sih. Ya. Berkomunikasi, ngobrol tuh gampang. Tapi ngobrolin hal yang nggak nyaman itu
ya that's another level gitu ya, yang harus dilatih. Ternyata makin anaknya besar, kayak waktu kecil enggak terlalu ya, tapi begitu anaknya besar ngobrolin hal-hal yang sulit diobrolin itu menurut saya jadi penting dan jadi ruang untuk ngobrolin tadi itu batasan dan values keluarga gitu. Mungkin tambahin dikit, ya kan tadi sekarang tuh udah luas banget, dan kita kalau jadi sebagai orang tua benar-benar berusaha tutup sini tutup sana, energi kita udah pasti habis gitu. Kalau saya sih trying to yang saya bisa kontrol ya iya gitu, tapi kalau saya udah nggak bisa kontrol, saya nggak mau buang energi saya habis ke situ karena it won't work gitu kan, jadi nggak akan juga kejadian gitu. Jadi benar-benar kita manage aja mana yang bisa, sisanya sih jalur langit aja gitu ya Tuhan gitu kan, maksudnya udah ya. Atau juga iya, karena kalau enggak kita capek sendiri, energi kita habis, akhirnya nothing happen, zero gitu kan. Jadi fokus yang kita bisa, yang nggak bisa ya serahkan pada Tuhan gitu. Dan juga satu mungkin ya itu, kadang-kadang dia nggak takut sama saya, kadang-kadang sama Tuhan dia masih takut gitu kan. Jadi ya pakai itu juga gitu kan. Jadi dia juga tahu bahwa oh this is not acceptable juga gitu. Kadang-kadang kita kan udah dicuekin juga kan gitu. Jadi meregulasi emosi itu penting banget, terus menyadari juga bahwa ada emosi-emosi yang nggak enak yang muncul di kita itu juga bukan suatu bentuk kelemahan ya, tapi itu adalah satu kebaikan hati yang mungkin modalnya dari situ kita untuk bisa melatih hal-hal yang tadi gitu ya. Ya, setuju banget ya. Perasaan yang nggak enak itu bukan berarti salah, jadi nggak perlu dikoreksi-koreksi. Dalam artian bahkan kalau kita nggak tahu itu kan nggak enak ya. Orang itu nggak tahu gitu ya. Maunya sih pengen tahu semua. Kalau nggak tahu mah nggak enak ya. Ya. Jadi belajar untuk ya nggak apa-apa nggak tahu, dan nggak apa-apa nggak enak untuk nggak tahu. Gitu ya. Karena ini contoh pengalaman ya. Kan saya kadang buat konten. Tapi sekarang ini saya udah dalam tahap kayak nggak upload ya nggak apa-apa lah. Follower hilang ya ngapain, ya udah gitu kan. Karena saya udah terlalu sibuk dengan kehidupan nyata. Gitu, dan kebetulan saya punya guru-guru yang mereka juga terlalu sibuk dengan kehidupan nyata gitu. Dan saya melihat di kehidupan nyata ini bisa everything gitu loh. Jadi kita nggak perlu ribut ngurusin orang lain mau punya dunia sendiri apa enggak, justru itu malah bagus. Oh dia punya dunia sendiri, wow that's interesting. Gitu. Tadi kalau kita ngomong sama mereka mungkin sikap kita berubah dari takut menjadi tadi curious. Ini ada apaan sih dunia sekarang? Oh menarik ya. Gitu. Akhirnya kita lebih ke arah tidak perlu ngikutin mereka buka online, ya mungkin sekali-sekali nggak ada salahnya juga kan untuk apa kita lihat di internet ada apa. Which is kayak itu juga mengundang kita untuk belajar hal baru, which is kayak ini nggak nyaman gua buka internet. Nah sekarang justru karena anak sudah buka internet, kita mau nggak mau menemui ketidaknyamanan kita gitu. Jadi kalau di mindfulness dalam artian kita bilang kita itu sebenarnya nggak ada yang benar atau salah. Tapi kira-kira apa yang baik buat kira-kira saya dan orang lain, dan itu jawabannya bisa akan berubah terus. So it's okay kalau jawabannya berubah, nggak akan sama, karena zaman juga akan berubah. So paling penting adalah kita tidak terlalu hard to ourselves. Kayak guru saya, itu guru udah, maksudnya menurut saya udah kayak pemainnya dalam, tapi kalau ditanya, at least I try. Ya itu siapa orang yang nggak bisa jawab begitu kan? Tapi itu suatu semangat yang at least I try. Kita coba terus, kita show up terus. Meskipun tidak nyaman, meskipun kacau, meskipun chaos, kita show up sebisa mungkin gitu. It will not be perfect, tidak akan perfect juga. And it's okay, at least we show up. Merecap semua ini nggak mudah gitu ya, dan semua orang pasti punya take out sendiri-sendiri. Balik lagi kita judul sesinya ini nih adalah refleksi bersama dan belajar bersama. Jadi kita juga percaya bahwa teman-teman sekalian di sini punya catatan sendiri secara individu, secara personal tentang apa yang akan dilakukan setelah ini. Itu yang paling penting aku rasa dari semua percakapan viral tentang adolescence gitu ya, adalah oke, terus janji dirinya sendiri gitu ke diri kita sendiri dengan berbagai peran tadi ya. Mungkin janjinya bisa
khusus buat anak karena kebetulan kita berkonflik sama anak, tapi juga mungkin janji kita kepada orang tua karena kita perannya sebagai anak, atau juga kepada pasangan gitu. Jadi kami percaya bahwa teman-teman di sini yang hadir hari ini, termasuk kita semua ini tadi belajar banyak, pasti punya satu take out atau 2 atau 3 bahkan gitu ya, yang akan lakukan. Nih, balik lagi tagarnya apa? Mulai dari diri gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya dilakukan. Karena hal-hal besar yang kita cita-citakan supaya tidak banyak Jamie lain di dalam generasi muda, murid-murid dan anak-anak kita tuh sesuatu yang mungkin masih jauh untuk kita kontrol juga. Jadi let's start from self. Menambahkan sedikit untuk kita para orang tua juga jangan lupa untuk mulai berlatih untuk mengakses kesadaran-kesadaran kita juga. Tadi juga berapa kali disampaikan sama Bu Tia bahwa paham teorinya, tapi juga kita harus berlatih gitu ya, berlatih untuk bisa menumbuhkan sebenarnya kesadaran-kesadaran itu. Kita menjadi tidak reaktif, tapi merespon dan terutama membangun keterhubungan, komunikasinya itu didasari oleh compassion gitu, bukan karena dorongan gue harus seperti ini gitu ya. Jadi dengan compassion. Nah teman-teman juga bisa mengakses podcastnya Mindful Act dan Tari dari Mindful Parentings itu di channel YouTube Mindful Act. Itu banyak sekali isu-isu parentings yang kita bahas di situ. Selain itu juga tadi Hendrik sudah mengajak kita untuk latihan mindfulness, itu juga bisa diakses di platform digitalnya Mindful Act. Itu banyak sekali kelas-kelas yang cukup mudah untuk diikutin untuk kita bisa belajar gimana sih sebenarnya kita berlatih mindfulness dan menumbuhkan sebenarnya kesadaran itu untuk kita bisa lebih mudah lagi terkoneksi balik dengan diri kita. Semoga diskusi ini juga bisa bermanfaat, menjadi refleksi kita masing-masing. Sekali lagi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tapi berpulang kembali kepada kita secara konkret apa yang harus kita lakukan dalam peran-peran kita.